Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam pembahasan buku kisah Sang Rasul, yang mana tidak ada yang lebih indah yang akan kita bahas di muka bumi ini kecuali cerita mengenai kekasih kita, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ceritanya sebagai sebaik-baik cerita. Dan harapan kita mudah-mudahan ceritanya bukan hanya melekat di pikiran kita, akan tetapi melekat di hati kita, sehingga kita semuanya menjadi muhib, menjadi pecintanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh di dalam aspek kehidupannya Nabi Muhammad itu mulia. Seluruh aspek kehidupannya Rasulullah itu mulia. Makanya para a'immah ahlus sunnah wal jamaah, mereka menjadikan maulid, peringatan momen kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dijadikan salah satu pedoman bagi kaum muslimin dan muslimat. Walaupun masa itu Rasulullah SAW belum menerima wahyu, belum turun Al-Quran. Maulidnya Rasulullah belum turun Al-Quran. Masa kecilnya Rasulullah belum turun Al-Quran. Masa mudanya Rasulullah belum turun Al-Quran. Tapi kapan turunnya Al-Quran? Setelah 40 tahun. Ba'da arba'in sanah, setelah 40 tahun baru turun yang namanya Al-Quran. Apakah kehidupan Rasulullah nggak pantas dibahas sebelum turunnya wahyu? Enggak, hasya wa kalla, tetap pantas dibahas, dan sebaik-baiknya yang kita bahas. Bahkan para ulama kita, para salaf kita menjadikan maulid sekarang ini sebagai pedoman. Kalau orang nggak baca maulid Nabi, udah ketahuan dia nggak cinta sama Rasulullah. Benar nggak kira-kira? Kalau kita lihat orang baca maulid, pasti dia pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila syak, tanpa diragukan kembali. Wahakadha. Dan juga masa mudanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masa muda yang sangat luar biasa. Di bab kelima ini, di antara halaman 43 sampai 54, kami membahas beberapa hal terkait safarnya Rasulullah, terkait perjalanan keluar Rasulullah SAW dari kota Makkah, ataupun yang kita sebut dalam era kini sebagai traveling, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah beliau mengadakan travel ke daerah lain, pernah mengadakan safar, perjalanan keluar daripada kota Mekah menuju kota yang lainnya, bahkan diriwayatkan menuju negara-negara yang lainnya. Kalau di sini kami menyebutkan tentang safarnya baginda Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam, maka di sekitar ada beberapa riwayat mengatakan bahwa Rasulullah juga pernah safar ke negeri Yaman, sekitar 10 tahunan dari umurnya, dan terjadi irhasat, kejadian yang luar biasa. Ada salah satu unta yang dia sanggup menaruh daripada kepalanya, ingin dinaiki oleh Rasulullah. Sampai-sampai ini unta nggak mau pergi, minta dinaikin sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini dalam beberapa riwayat, yang mana tidak banyak safarnya Nabi Muhammad. Kalau kita boleh tahu, dalam beberapa cerita kehidupannya Rasulullah itu nggak banyak melakukan safar, nggak banyak, hanya ke negeri Syam yang kita tahu, yang riwayat yang masyhur ke negeri Syam, dan itu dilakukan di waktu 13 tahun ataupun 12 tahun daripada umurnya. Kemudian di umur ke-25 ketika beliau ingin menikah dengan Hababah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, ini hikmahnya kok Rasulullah nggak sering-sering bepergian. Rasulullah kok nggak naik kapal tiba-tiba ke daerah mana dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak? Kenapa? Karena agar tidak terkontaminasinya, Rasulullah pernah belajar dengan orang lain. Jadi Nabi itu nggak pernah mendapatkan informasi dari orang luar. Nabi itu nggak pernah dapat informasi dari orang luar. Tapi memang benar-benar yang turun adalah wahyu yang nyata. Sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Nah, ini bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang jujur, penyabar, senang membantu orang. Bahkan beliau dijulukin sebagai Al-Amin, julukan yang sangat luar biasa, sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha.
Dan salah satu daripada penjagaannya Allah Subhanahu wa taala yang sering diriwayatkan oleh para alim ulama, di antaranya yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, bahwa ketika Rasulullah SAW dalam masa baligh, awal-awal daripada balighnya, yaitu umur sekitar 8 atau 9 tahun, Nabi Muhammad SAW itu pernah suatu ketika, karena beliau adalah basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, sallallahu alaihi wasallam pernah pengen kayak orang-orang. Apa kayak orang-orang tuh? Kalau orang di Mekah itu kalau ada zuatan mengadakan samar. Tahu samar gak? Samar tuh bukan yang kayak kita pikir sekarang gambusan, enggak. Samar tuh maknanya bergadang, sahrul lail. Orang Arab tuh kalau ada makanan, hatta ada air putih, ada sirup gitu, inti duduk sama dia bilang samar gitu. Malam-malam nih habis isya kita ada minuman aja, ada sirup, ada teh, duduk sama dia ada kacangnya sedikit, dia bilang samar, hatta nggak ada musik. Nah, itu samar, itu disebut begadang. Wah, kata Nabi Muhammad pengen kayak orang-orang gitu. Pengen kayak orang-orang bergadang, malam-malam datang ke nikahannya orang gitu, ada walimah gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hal tersebut. Sampai Rasulullah tertidur. Bangun-bangun udah tersengat matahari. Jadi Allah taala memang menjaga perangainya Rasulullah agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal jahiliyah. Nah, kita nggak tahu, wallahu a'lam, mungkin samar di Makkah waktu itu nggak kayak sekarang gitu, maksudnya ya ahlul jahiliyah masih ganas-ganasnya gitu dengan kejahilan mereka gitu. Mungkin undang perempuan tari dan lain sebagainya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal tersebut sehingga tidak dihadirkan di acara tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Wahagada. Dan ketika umurnya ke-13, ke-12 atau ke-13, suatu ketika Rasulullah SAW diajak untuk bepergian. Nah, ini mulai cerita tentang safar, tentang travelnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menuju negeri Syam. Negeri Syam ini bukan berarti Syria ya. Negeri Syam itu arah utara dari daerah Hijaz. Jadi Jordan udah termasuk arah utara. Dari Hijaz itu bisa jadi arahnya ke Jordan, Damaskus dan lain sebagainya. Ya, itu yang disebut negeri Syam. Negeri Syam itu arah utara dari daerah Hijaz. Kalau ke arah selatan itu ke arah Yaman. Ya. Kalau ke arah utara itu arahnya ke Syam. Nah, dulu mungkin daerah Jordan itu juga disebut Syam. Sehingga ketika rombongan sampai di Busra, di sana ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Ini cerita sangat terkenal. Yang ia benar-benar memahami ajaran Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan ini orang Nasrani, si pendeta ini pun memperhatikan tanda-tanda kenabian yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan selalu diikuti ataupun dilindungi dengan ghamamah, dengan awan. Ada awan yang selalu melindungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwa tadliluhu bil ghamam, mukjizatnya irhasat ataupun tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diliputi dengan awan itu sebelum kenabian. Tapi habis kenabian katanya hilang. Karena ada beberapa riwayat Abu Bakar As-Siddiq pernah memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jubahnya. Saking setianya dengan Rasulullah SAW. Padahal Abu Bakar lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Quraisy sering lewat nih ke tempatnya Buhaira ini, tapi nggak pernah spesial. Nggak pernah Buhaira ini mempersilahkan orang Quraisy ini untuk masuk ke rumahnya apa-apa. Tapi ketika
dia tahu bahwa ini dekat daripada tanda-tanda datangnya baginda Rasulullah SAW, dipersilahkan orang Quraisy untuk dijamu sama dia. Kaum Quraisy dipersilahkan. Makanya ada surat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i wasayf. Itu surat turun apa? Bahas tentang kaumnya Rasulullah. Perjalanan safar di waktu syita wasayf, di waktu musim dingin dan juga musim panas. Diriwayatkan kalau musim panas itu rihlatus sayf itu ke arah Syam, ke arah utara, karena arah utara itu lebih dingin ya. Jadi musim panas keluarnya ke arah utara, rihlatus syita ke arah selatan, ke arah Yaman. Wahakadha. Dan akhirnya apa? Akhirnya ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, mengetes dan bertanya tentang Lata wal Uzza, menanyai dengan sumpah Lata dan Uzza, kau akan memberitahuku tentang apa yang aku tanyakan kepadamu. Kata Rasulullah apa? Enggak usah tanyakan kepadaku sesuatu dengan sumpah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu nama berhala di Mekah waktu itu. Dan sesungguhnya aku sangat benci kepada Lata wal Uzza tadi. Ketika dia bersumpah dengan nama Allah, Buhairah ini, maka Rasulullah mempersilahkan untuk bertanya kepadanya. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Quraisy memperhatikan, melihat, oh ini kok Muhammad dihormatin banget nih sama pendeta ini. Dan ketika itu sebelumnya dia udah nanya sama Abu Thalib, sama pamannya Rasulullah, nanya apa nih, siapa ini? Kata. Abu Thalib jawab, ini anakku, kata. Tapi kata Buhairah, enggak, kata dia bukanlah anakmu, ayahnya ini sudah yatim, kata. Ayahnya ini udah nggak ada, kata dia. Akhirnya Abu Thalib jawab, iya, dia anak saudaraku, kata dia. Bagaimana, apa kejadiannya, kata Buhairah? Ya, abahnya wafat ketika ibunya lagi hamil. Dan dia, Buhairah ini tahu apa yang terjadi pada ibunya. Maka Abu Thalib jawab, wafat pada waktu yang sodakta, kata dia. Benar itu omongan itu. Abu Thalib bingung, ente nanya tapi ente yang benerin, kata. Akhirnya apa? Kata Buhairah, udah ente bawa nih ponakan ente balik, jangan sampai ketahuan orang-orang Yahudi, takutnya nih orang-orang Yahudi akan mencelakainya, kata. Karena itu kelak akan menjadi orang yang besar, ajaklah dia pulang, kata. Ini Buhairah udah tahu tentang perangainya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ayat yang kami kutip di halaman 49, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Nah, ini yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kalau kita tahu tentang anak kita gimana? Hatta teriakannya kita tahu nih. Misalnya anak punya anak laki apa perempuan, apa anak laki dua-duanya misalnya, atau anak punya anak laki lagi yang ketiga. Anak tahu mana anak yang teriak yang A, mana yang B. Pasti ente tahu semuanya. Dan ketika kita ibaratnya di rumah, pasti kita tahu nih ibaratnya ini yang berantakin siapa ibaratnya. Tahu dengan detail kita. Terus kita tahu nih anak kita lahir, ada tanda lahirnya di mana, ada yang di kaki, ada yang di tangan. Terus kita tahu nih anak kita jalannya kayak gimana, sukanya makan apa, ada yang suka makan poki, ada yang suka makan apa misalnya apa, ada makanan apa, ada yang gorengan, ada yang demen telur dadar, nasi goreng dan lain sebagainya. Itu tahu semua. Nah ini orang ahlul kitab tahu Rasulullah sebagaimana dia tahu anak-anaknya. Tahu benar. Nggak lewat sedikit pun daripada sifatnya Rasulullah kecuali mereka tahu. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka itu menyembunyikan tentang kebenaran padahal mereka tahu. Nah ini mudah-mudahan kita dijadikan pecintanya Rasulullah. 1300 tahun kita dikasih keimanan yang kuat kepada Rasulullah. Alhamdulillah.
Wajar aja Nabi sampai nge-labelin hum ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku. Siapa mereka? Mereka yang beriman tapi belum pernah melihat kepadaku, belum pernah berjumpa langsung denganku. Mereka saudaraku, mereka loyal dengan cintanya terhadapku. Mudah-mudahan kita dijadikan pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kata Imam Ghaziyat, pertanyaan Buhairo terkait Lata wal Uzza itu pengetesan dia terhadap ideologinya Rasulullah. Jadi dia cuma pengen tahu doang ideologinya Nabi Muhammad SAW. Dan dijawab dengan jelas dan tegar oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sangat luar biasa. Wah, cerita Buhairo ini sangat ma'ruf dan sangat luar biasa, sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Buhairo tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di satu tempat ataupun satu pohon, dan dia tahu kalau yang tidaklah yang duduk di pohon itu kecuali seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka sampai ke Busra itu, mereka berharap neduh di satu pohon. Ini kaum Quraisy berharap neduh di satu pohon, tapi pohon ini ranting-rantingnya itu hanya neduhin Rasulullah. Yang lain akhirnya berebutan, mereka semuanya berharap sebelah Nabi, berebutan sebelah Rasulullah. Kenapa? Karena ini ranting-rantingnya kalau Rasulullah kesini, itu pohon nutupinnya ke arah Rasulullah. Gua bergerak itu ranting-ranting semuanya untuk nutupin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai ketinggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari rombongan. Karena apa? Karena Buhairo ini ngajak ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pembicaraan khusus Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian di halaman 50, hingga tiba suatu saat ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia 25 tahun. Nah, ini kami menceritakan lagi tentang perjalanan yang kedua. Perjalanan yang kedua menuju Syam, ya, menuju Syam, yaitu utusan datang menemui Rasulullah. Utusan ini utusan dari Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Khadijah ini adalah perempuan yang sangat kaya raya, yang mulia, yang terhormat. Bahkan kalau ini biasanya orang-orang dari Quraisy, laki-laki dari Quraisy dipekerjakan sama beliau, dimodalin dengan barang dagangannya di sana, suruh membeli beberapa barang diperdagangkan lagi di Mekah, dan modalnya semuanya dari Khadijah. Jadi Khadijah ini kalau sekarang itu layaknya seorang investor. Nah, kalau udah investor tahu ya antum ya, berarti duitnya lebih banyak daripada pedagang. Orang yang modalin dagang, ya enggak. Dan dia dengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan motivasi daripada Abu Thalib, pamannya. Yang mana Abu Thalib ini sempat menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau mengalami kesulitan ekonomi, sehingga Rasulullah dengan sangat memohon kepada beliau untuk menyelesaikan daripada kesulitan ekonomi yang menimpa daripada Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu arda. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah Rasulullah setuju. Padahal Abu Thalib ini takut ngelepas Nabi Muhammad. Karena apa? Karena takut daripada omongan Buhaira waktu itu. Nah, ini nyambungnya di situ. Nyambungnya dengan cerita yang pertama tadi itu. Kenapa kok biasanya buku-buku sejarah itu ceritakan kalau satu sesi biar ada sambungannya, biar ngerti kenapa, alasannya itu kenapa, hikmahnya apa di balik itu. Nah, hikmahnya bahwa takut orang-orang Yahudi kalau tahu tentang Rasulullah, mereka akan mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Rasulullah SAW yang jagain siapa? Yang jagain Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, Rasulullah SAW menerima daripada tawaran Khadijah, karena Khadijah juga tahu ini bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang amanat, seorang yang jujur, seorang yang berakhlak mulia, seseorang yang pantas untuk dijadikan salah satu juru dagang yang sangat luar biasa. Dan tanpa ragu Khadijah menawarkan untung 2 kali lipat. Khusus untuk Rasulullah dikasih untungnya 2 kali lipat. Sebenarnya Khadijah ini pintar. Khadijah ini suka sama Rasulullah. Tapi gimana caranya biar Nabi Muhammad SAW ikut dalam kafilah dagang? Ya, padahal Rasulullah walaupun dikasih untung sekali aja udah nerima. Tapi saking baktinya Khadijah buat Rasulullah SAW biar mampu waktu itu, biar ibaratnya mempunyai daripada zumal, mempunyai harta yang banyak, biar pede, biar senang Rasulullah, dan biar Rasulullah bisa nyenangkan pamannya. Sampai segitu kepikirannya Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan dengan berbagai macam barang dagangan akhirnya Rasulullah berangkat ke Syam. Padahal Sayyidina Abu Thalib masih sangat khawatir dengan keadaannya Rasulullah. Dan Rasulullah membuktikan kepiawaian dagangnya dari Mekah, bawa barang dagangan, di sana membeli barang dagangan yang sangat luar biasa. Menarik juga Rasulullah ternyata ketika diberikan kepercayaan, akhirnya lebih luar biasa daripada juru-juru dagang yang sebelumnya pernah dipercayakan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan ini membuat kagum Maisarah. Maisarah ini pembantu setianya Khadijah. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, nah ini kejadian kembali bahwa akhirnya ada seorang rahib bertanya kepada Maisarah, "Ya Maisarah, siapa yang duduk di bawah tahta syajarah? Siapa yang duduk di bawah pohon itu?" kata dia. "Rajulun min Quraisy min ahlil haram." Dia adalah pemuda daripada Quraisy, daripada ahlul haram, katanya. Maka rahib ini berkata kepada seluruh orang di situ, dan tidaklah orang yang duduk di bawah pohon itu kecuali dia adalah nabi setelah Isa alaihissalam. Akhirnya apa? Akhirnya suruh lihat matanya, benar gak matanya ada kemerah-merahan? Semua dilihat tanda-tanda kenabian, dan benar itu semuanya ada di dalam tanda-tanda di dalam tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai apa? Sampai ini rahib mencium daripada kepala dan kedua kakinya Rasulullah. "Amantu bika wa ana asyhadu annaka alladzi dzakarallahu fit Taurah falamma ra'al khatam qabbalahu." Dan ketika dia menyaksikan tanda kenabian itu, dia bilang, "Aku beriman denganmu, dan engkaulah yang disebutkan di dalam kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan ketika melihat tanda kenabian yang ada pada Rasulullah, diciumin tanda kenabian tersebut. Dan tidak ada sedikit pun tanda kenabian yang meleset daripada dirimu sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, "La yanzilu ba'di tahta hadhihi syajarah illa an-nabiyul ummi al-hashimi al-arabi al-makki sahibul haud wasyafa'ah wa liwa'ul hamd la ba'du fi baga'i syajarah min zaman Isa ila zamanihi sallallahu alaihi wasallam li'timalihi anna baga'ah mu'jizah." Nah, ini diceritakan bahwa sebelumnya Nabi Allah Isa alaihissalam sudah lewat ke pohon tersebut. Ini katanya pohon itu ada sampai sekarang ya di Jordan. Mudah-mudahan kita sampai ziarah ke sana semuanya. Yaitu pohon pernah dikunjungin juga oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Sa'dim bin Hafid
Itu Sayyidina Isa alaihissalam ketika berada di pohon tersebut mengatakan, tidaklah yang mampir ke pohon ini kecuali dia adalah seorang nabi yang buta huruf, buta tulis, yang berbangsa daripada Bani Hashim, aslinya dari Arab, aslinya orang Mekah, yang memiliki haud, yang memiliki syafaat, yang memiliki daripada bendera Al-Hamd. Nah, ini luar biasa daripada keagungan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai diriwayatkan bahwa Maisarah ini melihat daripada para malaikat yang membantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Maisarah ini takjub dengan akhlak-akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah kemudian meminta salah satu sahabatnya yang bernama Nufaisah ataupun Nafisah untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW apakah ada keinginan untuk menikah. Dan waktu itu Rasulullah SAW menjawab bahwa Rasulullah belum menyanggupi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Gala ma biyadi ma atazawwaj bih." Aku nggak ada apa-apa nih, nggak megang apa-apa, nggak punya apa-apa, kata Rasulullah SAW. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan dzu malin, dzu syarafin, dzu nasabin, dzu jahin, dengan seluruh yang ia miliki, baik pangkat, baik harga diri, baik pandangan manusia, baik harta, baik seluruhnya yang dimiliki, ia seakan-akan tidak memiliki apapun di hadapannya Rasulullah. Minta Rasulullah SAW untuk menjadi seorang imamnya. Dan dia katakan bahwa Nabi Muhammad sampai ngomong, ya kayaknya anak nggak pantas ini nikah sama Khadijah. Khadijah ini orang luar biasa, orang yang memiliki semuanya gitu ya. Tapi enggak, Khadijah lah yang melamar baginda Rasulullah. Karena dalam beberapa versi, beberapa riwayat diriwayatkan bahwa Khadijah ini tahu dari Waraqah bin Naufal. In kana hadza haqqan ya Khadijah fa inna Muhammadan nabiyyu hadhil ummah. Tauhilah ya Khadijah, kalau seandainya apa yang terjadi ini benar, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang bakal diutus terhadap umat ini. Dan dia udah tahu bahwa ini bakal terjadi. Nabiun muntazar wa hadza zamanu. Dan ini nabi yang ditunggu-tunggu, kata dia. Dan ini adalah zamannya. Dan ketika waktu itu ada orang Yahudi lewat di hadapan wanita kaum Quraisy, dia mengatakan, ini kayaknya udah deket nih tanda-tanda kenabian. Siapa yang bisa jadi istrinya seorang nabi, kata dia, ya jadilah istrinya seorang nabi itu. Ini Khadijah ini megang ngomongan dia nih, bahwa waktu itu orang-orang masih belum sadar. Dan Khadijah lah yang beriman kepada Rasulullah sebelum seluruh umat manusia beriman dengan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya Abu Thalib lah yang melamar terhadap Sayyidatuna Khadijah, yang dengan khutbahnya yang sangat luar biasa meminta kepada keluarganya Khadijah pinangan terhadap Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ketika pernikahan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah yang meyakinkan kepada Rasulullah, bahwa aku berharap engkaulah nabi yang bakal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kau tinggalkan, katanya.
diriku ini, katanya, aku berharap menjadi pendampingmu dunia wal akhirat, sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dikabarkan mengenai bagaimana kejernihan pikirannya Rasulullah dan lain sebagainya, akhirnya pernikahan Rasulullah SAW dan Khadijah berlangsung selama 25 tahun, 10 tahun setelah kenabian dan 15 tahun sebelum kenabian. Jadi 15 tahun sebelum kenabian, setelah itu 10 tahun setelah kenabian. Dan Khadijah inilah adalah orang yang berjuang bersama Rasulullah menuju kebenaran, dan orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, dan ibu daripada seluruh kaum mukminin dan mukminat, dan ibu daripada seluruh anaknya Rasulullah kecuali Ibrahim, yaitu ibunya Qasim, ibunya Abdullah, ibunya Ruqayyah, ibunya Zainab, ibunya Ummu Kalthum, dan ibunya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Orang yang sangat mulia, yang tidak ada, kita ini nggak ada apa-apanya sama Habibah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Bahkan sampai-sampai Allah langsung yang menitipkan salam melalui malaikat Jibril kepada Habibah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau adalah orang yang selalu berusaha meyakinkan Rasulullah. Dalam keadaan yang genting, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, 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 ma'ana bigari, ma'ana bigari. Aku nggak bisa baca, kata Rasulullah. Aku nggak bisa baca. Dan Nabi Muhammad jelas sebagai seorang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi diperintahkan iqra, iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketakutan luar biasa Rasulullah. Dari Gua Hira, ketakutan luar biasa, dibawa sampai ke rumah, menggigil Nabi Muhammad SAW. Siapa yang selimutin? Siapa yang dukung beliau? Siapa yang melukin beliau? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang selimutin Rasulullah, yang bilang wallahi la yukhzikallah abada. Allah nggak bakal buatmu celaka wahai Rasulullah. Ini sosoknya Khadijah yang nggak boleh dilupakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Kalau tanpa Habibah Khadijah, apa jadinya kita umat muslimin dan muslimat? Orang yang pertama kali berjuang, orang yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan beliau berkhalwat, bertahanus, mengharap daripada wahyu-wahyunya Allah. Sayyidah Khadijah dengan dzu syaraf, dzu mal, dzu jah, beliau korbankan itu semua. Dia bikinin makanan buat Rasulullah, diantarkan ke Gua Hira. Sejam kalau kita sekarang nih naik ke Gua Hira. Habibah Khadijah dengan ikhlasnya, dengan berharap Rasulullah SAW agar pulang dengan keoptimisan, dengan keyakinan yang luar biasa. Makanya Rasulullah nggak pernah lupa jasanya Habibah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tapi subhanallah, dengan seluruh harta yang dimiliki oleh Habibah Khadijah, dengan seluruh kemuliaan, dengan beberapa rumah yang dimiliki oleh Habibah Khadijah, tahu beliau wafat dalam keadaan apa? Wafat dalam keadaan kurang lebih pakaiannya ini memiliki tambalan hampir 83 tambalan. Di antaranya ada yang disundut pakai kayu, dimasukin kayu biar nutup daripada auratnya radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sampai-sampai sebelum wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku meminta kepadamu beberapa permintaan. Yang pertama, tolong maafkan aku sebagai istrimu. Mungkin selama perjalanan kehidupan kita bersama, aku belum sempurna dalam memuliakan engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Apa jawabnya Rasulullah? La ya Khadijah, engkaulah istriku yang telah menemaniku. Dari aku tidak memiliki apa-apa, dari aku tidak mengetahui apa-apa sampai aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkaulah seorang istri yang penyabar, yang luar biasa, yang telah membantu perjuanganku, dan tidak pernah sedikit pun beliau membuat Rasulullah marah. Habibah Khadijah ini
Nggak pernah sedikit pun bikin Rasulullah SAW ada sifat marah sama sekali. Bahkan ketika Rasulullah dalam keadaan ibaratnya menggigil, dalam keadaan menerima wahyu, ialah yang menenangkan Nabi Muhammad SAW. Tahu apa permintaannya Hababah Khadijah kemudian? Yang kedua, ia minta agar anaknya Fatimah Az-Zahra agar tidak dipermalukan oleh kaum Quraisy. Anak perempuan radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian yang ketiga, permintaan yang sangat memilukan. Ia takut, bahkan minta kepada Fatimah Az-Zahra, karena Fatimah Az-Zahra ini sangat disayang oleh Rasulullah. Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, aku meminta sorban yang selalu dipakai olehnya ketika menerima wahyu. Sorban itulah yang dipakaikan kafan kepadaku ketika aku akan dikubur. Maka Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh, mengingat daripada bagaimana perjuangannya Hababah Khadijah yang telah menginfakkan seluruh hartanya agar kaum muslimin dan muslimat semuanya dalam keadaan selamat. Tapi di akhir umurnya ia hanya meminta sepotong daripada kain sorban yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga tergentar Rasulullah SAW. Dan datanglah malaikat Jibril dengan beberapa lapis kain kafan, menyerahkan di antaranya, wahai Muhammad, ini adalah kafannya Khadijah dan ini adalah kafan para ahlul baitmu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikafanilah Khadijah dengan kafan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan langsung melalui malaikat Jibril. Nah, ini mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan bersama para ahlul baitnya Rasulullah, para keturunannya Rasulullah, para keluarganya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dan orang tua kita semuanya dikumpulkan dengan Hababah Khadijah, orang yang sangat setia, orang yang sangat loyal, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salam. Allah langsung yang menitipkan salam melalui malaikat Jibril. Bahkan dikatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Dan bahkan Jibril yang menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahagiakan, berikan kabar gembira kepada Hababah Khadijah karena Allah telah menyiapkan gasar istana di surga, yang mana di situ nggak ada orang beributan, nggak ada kecapean, nggak ada apa-apa, semuanya nikmat di situ disiapkan kepada Hababah Khadijah. Bahkan dinding-dindingnya itu terbuat dari mutiara semuanya, dari berlian. Allah siapkan khusus kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Mudah-mudahan ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabal maudhi. Allah kumpulkan kita bersama Hababah Khadijah, bersama para keturunannya Hababah Khadijah, bersama para pecintanya Hababah Khadijah, dan bersama suaminya Hababah Khadijah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Natawassal bi